Kelompok Taliban berhasil menguasai kembali Afghanistan. Kelompok ultra-konservatif ini terkenal dengan kebijakan yang sadis. Sekarang saya kira Taliban juga belajar bahwa saya yakin mereka berubah. Tidak lagi seradikal, tidak lagi seotoriter zaman pemerintahan mereka pada tahun 2096 itu. Afghanistan is Taliban, Taliban is my husband is this Talib. Amerika, Canada, Fransa, her kishwar me and just my. So you and your daughter, you'll go anywhere, any country. Any country. Kelompok Taliban dituduh memberi perlindungan kepada Al-Qaeda dan Osama bin Laden pasca peristiwa 11 September. Dikhawatirkan jaringan yang berkaitan dengan Al-Qaeda seperti Jamaah Islamiyah akan bangkit karena termotivasi dan terinspirasi oleh kesuksesan Taliban di Afghanistan. Taliban juga belajar bahwa dengan cara begitu mereka tidak bisa mengembangkan negaranya. Pengamat politik Jerry Masih menyoroti pernyataan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK soal kelompok Islam Taliban yang berhasil mengkudeta pemerintahan Afghanistan. Menurut pengamat politik dari Political and Public Policy Studies atau P3S, ini menyatakan Yusuf Kala yang menyebut tidak akan ada lagi perang saudara di Afghanistan karena Kabul sudah jatuh ke tangan Taliban, tidak mendasar dan berbahaya. Pasalnya, kata Jerry, bagaimanapun Taliban merupakan kelompok sayap kiri yang perlu diwaspadai. Waduh, gawat, Yusuf Kala mendukung yang mengkudeta kekuasaan dan menggulingkan pemerintah, ujar Jerry Masih, Kamis 19 Agustus 2021. Jerry juga mengingatkan bahwa kejatuhan Afghanistan ke tangan Taliban hanya membuat terorisme menjadi ancaman nyata. Oleh karenanya, ia mengaku bingung dengan pernyataan JK yang mendukung apa yang dilakukan Taliban. Padahal, kemenangan kelompok tersebut telah memicu kekhawatiran Al-Qaeda bisa tumbuh kembali di Afghanistan. Para pejabat intelijen khawatir Afghanistan bisa jadi magnet bagi para ekstremis, ungkap Jerry. Diketahui Yusuf Kala atau JK dalam tayangan wawancara di salah satu stasiun televisi baru-baru ini tampak mendukung aksi kelompok Islam Taliban mengkudeta pemerintah Afghanistan. Pernyataan mantan Wapres Yusuf Kala terkait peristiwa kelompok Islam Taliban berhasil mengkudeta pemerintahan Afghanistan menuai sorotan publik. Salah satu netizen yang menyoroti pernyataan Yusuf Kala terkait Taliban tersebut yakni pengguna Twitter Nai Donuts. Dalam unggahannya, netizen itu membagikan video JK saat diwawancara oleh stasiun televisi Kompas TV. Netizen itu pun menilai pernyataan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia tersebut cenderung membela pihak Taliban. Widih, Pak JK segitunya ngebelain Taliban, cuit netizen Nai Donuts. Ia pun menyindir JK dengan menyebut kursi presiden di Afghanistan masih kosong. Oleh karena itu, netizen tersebut menyarankan agar Yusuf Kala mendaftar capres di negara itu. Mumpung kursi presiden di sana lagi kosong, daftar jadi capres di sana aja, Pak. Biar kafah gitu, kita dukung deh, tuturnya. Unggahan netizen itu juga ikut dibagikan ulang mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan, seperti dilihat pada Kamis 19 Agustus 2021. Dilihat dari video tersebut, nampak awalnya Yusuf Kala mendapat pertanyaan dari presenter Kompas TV terkait bagaimana sosok Taliban di mata masyarakat Afghanistan. Ini bagaimana sebenarnya Taliban di mata masyarakat Afghanistan? Tanya sang presenter. JK pun menjawab dengan menyebut pemerintah Afghanistan di tahun 1996 sampai tahun 2001 cenderung radikal dan otoriter terhadap rakyat Afghanistan. Tak ketinggalan, cendekiawan Muslim Ayang Utrizah yakin mengaku tidak habis pikir ada orang di Indonesia yang memuji Taliban.
Saya tidak habis pikir ada orang Indonesia yang memuji Taliban, katanya melalui akun Twitter Ayang @Utrisa pada Rabu 18 Agustus 2021. Ia menyampaikan hal itu sekaligus sebagai respons terhadap utas yang dibuat Khoris Tajudin, jurnalis Tempo yang pernah meliput Taliban di Afghanistan. Cuma orang sakit jiwa atau sakit hati, nuraninya yang dukung kelakuan Taliban, emotion, malu. Mereka selama ini di Indonesia belum merasakan pahit getirnya negaranya, penuh ketakutan dan kekacauan. Apa dampak untuk Indonesia dengan direbutnya Afghanistan oleh Taliban? Seperti kita tahu, Taliban itu punya kedekatan yang kuat dengan Al-Qaeda. Dikhawatirkan jaringan Syiah yang berkaitan dengan Al-Qaeda seperti Jamaah Islamiyah akan bangkit karena termotivasi dan terinspirasi oleh kesuksesan Taliban di Afghanistan. Kelompok-kelompok Islam garis keras di Indonesia juga akan punya idola baru, yaitu Taliban. Kelompok-kelompok garis keras di Indonesia ini meski terbagi dalam berbagai macam faksi, punya mimpi yang sama, yaitu ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Jadi siap-siap saja ya, kita dalam waktu beberapa bulan ke depan kemungkinan kita akan mendapat goncangan dari mereka, dan Densus 88 juga akan menangkapi banyak gerakan-gerakan dari kelompok garis keras ini. Kita juga harus kompak dan harus menguasai narasi di media sosial, karena kemenangan awal Taliban di Afghanistan bermula dari media sosial yang mereka jadikan alat propaganda untuk meyakinkan rakyat Afghanistan kalau merekalah yang menjadi solusi atas masalah yang dihadapi rakyat Afghanistan, yaitu kemiskinan. Cara Taliban membungkam para pegiat media sosial di Afghanistan yaitu dengan membunuhi mereka. Salah satu pegiat media sosial di Afghanistan yang terkenal, yang sering muncul di TikTok, diculik dan dieksekusi mati Taliban supaya tidak lagi bersuara, dan eksekusi mati itu belum selesai. Seperti kata Ahmed Rashid, pengarang buku Taliban, berkuasanya Taliban sebagian besar berkat jasa orang-orang terpelajar di Afghanistan yang memilih untuk diam karena bukan urusan mereka. Para kaum terpelajar inilah yang akan dijadikan buruan Taliban selanjutnya karena dianggap musuh potensial. Taliban lebih senang memelihara orang bodoh dan fanatik dan memberi mereka senjata. Orang bodoh dalam jumlah besar yang dikuasai dengan agama akan menjadi senjata ampuh untuk menguasai sebuah negara. Jangan pernah diam, terus bersuara supaya jangan sampai orang-orang bodoh yang menguasai narasi yang kelak akan memakan kita semua. Seruput kopinya, Marki Bong, mari kita bongkar semua.